Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami.
Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir, baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana
Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tangannya, kasih senyum kanan kirinya, kasih salam. Kalau ada yang baru disapa boleh kenalan dulu. Shalom. Kita bersukacita di tempat ini, amin. Nah, sebelum kita sama-sama beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam tahun ini di tempat saya bekerja, punya satu temanya gratitude. Dalam 1 tahun ini kita diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal setiap hari itu. Nah, apa yang terjadi adalah kita berusaha setiap hari untuk mengucap syukur, kita mencari hal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal terkecil sekalipun, sampai oke. Dan itu ditulis gitu ya, dituliskan pada sebuah note or diary dan lain sebagainya gitu, jurnal mungkin kita tuliskan 5 atau 3 gitu ya. Apa yang kita syukuri hari ini gitu ya. Oh, aku bisa bangun, oh aku bisa nafas, ya itu seperti biasa, tapi ada hal-hal lain mungkin yang enggak setiap hari terjadi gitu ya. Nah, berjalan waktu saya merenungkan gitu ya. Karena tiba pada satu hari sepertinya saya tidak menemukan hal baik yang bisa saya syukuri. Dan saya bingung. Apa yang harus saya tulis? Apakah hari ini saya nggak bisa mengucap syukur? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengar kabar baik. Kita sudah dengar Injil. Mungkin hal-hal baik dalam kehidupan kita itu tidak menentu. Hari ini bisa baik, besok bisa tidak. Bulan ini oke, bulan depan belum tentu. Maka ucapan syukur kita juga akan naik turun seperti itu. Tapi kita bersyukur bahwa ada satu alasan yang itu sudah pasti, karena itu sudah terjadi dan gak akan pernah bisa berubah sampai selama-lamanya, yaitu Yesus sudah mati bagi kita semua. Kita sudah ditebus, kita dipilih untuk menjadi miliknya, dan itu sudah terjadi dan itu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ketika saya mengetahui bahwa harusnya ucapan syukur kita didasarkan atas itu semua adalah baik ketika kita mengucap syukur atas hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi terlebih lagi seharusnya satu hal inilah yang menjadi pusat utama kita mengucap syukur setiap hari. Demikian juga saat ini Bapak Ibu. Apa alasan kita datang ke tempat ini? Apakah kita mengucap syukur, kita mau menyembah Dia karena Tuhan sudah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Tuhan terima kasih nilaiku baik. Tuhan terima kasih kemarin perusahaanku Tuhan naik, omset naik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi satu saat ketika itu enggak terjadi, apakah itu akan ucapan syukur kita, sembah kita kepada Tuhan tetap? Demikian juga saat ini Bapak Ibu, mari kita fokuskan. Yang kita mengingat kembali, selalu kita mengingat dan menjadikan itu pusat kehidupan kita, ucapan syukur kita dan sembah kita. Bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menetapkan kehidupan kita, menebus kita menjadi miliknya. Bukan hanya itu, bukan hanya menyelamatkan, tapi Ia memperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dipilih dan kita telah ditetapkan sampai saat ini. Itulah alasan kita kenapa kita ada di tempat ini.
Itu alasan kita kenapa kita datang dan memuji menyembah Dia. Itulah alasan kenapa kita datang beribadah di tempat ini saat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita atas dasar itu semua. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat segala yang telah Kau buat, Kau mati bagiku, menyelamatkanku. Kau tetapkan langkah-langkahku dan kehidupanku menjadi milikku sekarang selamanya. Kami bersyukur karena kami memiliki iman percaya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa itu juga adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Ketika kami bisa mengerti, ketika kami bisa mendengar kasih karunia-Mu, kabar baik itu Tuhan, dan kami bisa percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat kami. Itu juga satu karunia bagi kami semua Tuhan dari-Mu. Terima kasih kami punya iman ini. Terima kasih kami mengenal Engkau. Terima kasih kami memiliki Engkau Tuhan, dan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Kami mau nyanyikan iman kami, iman percaya kami yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah kami Tuhan. Iman percaya yang Kau karuniakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau nyanyikan itu. Our Father everlasting, the all-creating One, God Almighty, through Your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Sing. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, our judge and our defender, suffer and crucify. Forgiveness is in You. Descended into darkness, Lord, descended into darkness. You rose in glorious life, forever, forever seated high. Say, I believe in You. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of
Jesus Christ is Lord. Mari kita bangkit berdiri, katakan I believe, oh I believe, I believe, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Sing, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that is the rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. Oh, for I believe in the name of God. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in you, Lord. I believe in you, Jesus, you Father, Holy Spirit, I believe in you. Thank you, Lord Jesus.
You are the Father, the Son, and the Holy Spirit, God. We will serve you, we praise you, your name be glorified. Spirit, the God and the Father's of light, you are three in one, three but one. Come on, sing it out. You are the Father, the Son, and the Holy Spirit, God. We will serve you, we praise you, your name be glorified. Spirit, the Word, and the Father of light, you are three in one, three but one. You are Father, Son, and Holy Spirit. You are three, but you are one. You are three, but you are one. You are three, but you are one. You are the Father, the Son, and the Holy Spirit, God. We will serve you, we praise you, your name be glorified. Spirit, the Son, and the Father of light, you are three in one, three, you are three in one, three but one. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Gak ada satupun Allah di dunia ini yang seperti Dia. Bahwa Dia Allah yang bisa dihitung sekaligus tidak bisa dihitung. Allah yang luar biasa dahsyat bagi kita. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Dia katakan amin. Semuanya bersukacita di tempat ini? Mari kita bersukacita lebih lagi. Kasih kanan kirinya salam. Bersenyum-senyum karena Tuhan Allah kita. Boleh bantu tepuk tangannya. Hey. Pujian syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, benar perlindunganku. Menyanyi bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia nama-Mu, oh Yesusku. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Katakan. Pujian syukurku Ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. oh, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar.
besar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang semua sama-sama katakan. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku. Bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku. Katakan sukacitaku. Sekali lagi dong, kasih tos kanan kirinya, kasih senyum lebih indah lagi ya. Bentar, ambil suara dulu sama-sama, bisa nggak Gedi? Bisa ya? Saya mau semuanya sama-sama nyanyi ya di sini ya. Come on. Sekali lagi. One more time. Tepuk tangannya lebih kencang lagi mana? Katakan Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku.
Bang. Katakan Tuhan. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Say haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tepuk tangan lebih kencang lagi, come on. Ku angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku bersuka, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, haleluya, haleluya. Say haleluya. Oh, Haleluya, haleluya. Sama-sama teriakan. Haleluya. Woo. Haleluya. Come on, adik-adik Rocky maju ke depan. Kita mau berdoa bagi mereka, gereja anak. Ayo. Ayo kita mau berdoa buat adik-adik Rocky. Sudah? Yoi mana? Oh ini. Sudah, ayo kita Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa memberkati adik-adik Rocky yang hari ini mau ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu buat setiap kami. Engkau menebus kami, Engkau juga menebus adik-adik Rocky ini Tuhan yang usianya mungkin kami anggap masih kecil Tuhan, tapi Engkau juga rela mati untuk dia. Terima kasih buat karya penebusan-Mu sehingga kami bisa melihat betapa besarnya kasih-Mu atas setiap kami. Sebentar kami akan memberkati buat adik-adik Rocky yang akan beribadah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi ibadah Rocky hari ini Tuhan. Biar sukacita-Mu mengalir atas mereka. Biarlah guru-guru Rocky hari ini mengajar melalui hikmat yang datang daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus membantu hari ini Tuhan. Biar kakak-kakak Rocky bisa mengajar dengan bahasa yang bisa dimengerti dengan adik-adik Rocky. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan. Shalom RGCC, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dan Saudara bisa memberikan persembahan cara transfer ke rekening gereja atau dengan scan QR yang ada di layar di sebelah saya dengan pembayaran yang telah tersedia. Bagi yang ingin memberikan secara tunai, bisa mengambil amplop persembahan di meja asyar. Untuk persembahan bersepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara tunai ataupun secara transfer ke rekening gereja dengan menggunakan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita terlebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang kami miliki di dunia ini berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Dan Tuhan yang menyertai setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita.
Kami juga ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. RGCC mempunyai hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi setiap kita yang tidak sempurna tapi rindu untuk berubah dan berbuah bersama-sama. Bersama-sama kita rindu untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi menjadi pemimpin, dan memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist. Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus, yaitu semua properti daripada Naomi, supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab, yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa, itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi yang tadinya bernama Mara, sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu, dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this is a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku, dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita menjadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja dari pagi sampai malam.
Dan itu sebenarnya perhatiannya bukan secara apapun, tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat, go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 eva ke 6 eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir, saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita pada kebenaran firman yang akan kita dengar saat ini. Persiapkan hati kita saat ini. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya karena salib-Mu Tuhan yang Kau pikul bagi kami. Di sanalah hukum dan kasih-Mu dicurahkan Tuhan. Hukum dan kasih-Mu melebur jadi satu bagi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mungkin dunia melihat dan menghina itu semua, tapi bagi kami itu mulia Bapa. Karena keselamatan kami datang dari sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku
kehidupan kami milik-Mu. Terima kasih. Yang sebelumnya hidup kami milik dosa Tuhan, darah-Mu menyucikan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kuasa salib-Mu pulih. Mari kita bangkit berdiri, katakan oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, hidup kami milik-Mu. Kau menebus setiap kami dari senap dosa, dari senap belenggu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami mengingat Tuhan, seperti firman-Mu, Ratapan pasal 3, 39-40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Seringkali kita mengeluh, ampuni setiap kami Tuhan. Kami mengeluh karena keadaan hidup kami. Ini adalah gambaran buat kami seperti penulis Ratapan menulis Tuhan. Di awal-awal dia menulis tentang keluhannya kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan, tapi di akhir di sini dia sadar bahwa semuanya Engkau sudah mengatur yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nggak layak untuk kami mengeluh seharusnya. Tapi seringkali kami mengeluh, kami seringkali protes, kami seringkali menanyakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan. Ampuni setiap kami dan biarlah kami diingatkan kembali Engkau pemilik segalanya. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Kami ini nothing di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa, tanpa-Mu kami hanyalah manusia berdosa yang sudah dibuang dan tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Engkau pemilik kehidupan kami. Dan biarlah hari ini kami mau mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Biar kami diingatkan kembali Tuhan, bagaimana Kristus sudah menebus setiap dosa kami. Hal yang paling berharga dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami nggak melihat itu. Biar Tuhan setiap hati-hati yang mendengar boleh diubahkan, diterobos oleh Injil-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh diubahkan untuk kami melihat lagi Tuhan Yesus. Karya salib-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mempengaruhi seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Mari buat jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Hari ini kita memasuki minggu keempat ya untuk khotbah berseri yaitu The King on the Cross. Saya ambil tema The King on the Cross. Mungkin saya langsung singgung ya. Untuk minggu-minggu kemarin masih belum bisa dibantu ya. Oke ya. Kalau kita ngomong The King on the Cross artinya berarti raja yang di kayu salib ya, raja yang disalib.
Kalau kita recall sedikit Kingdom of God, ini agak goyang ya, saya pinggirin dikit. Nah, kalau kita recall Kingdom of God series dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, mulai dari awal Januari ya, itu selalu berbicara mengenai raja dan kerajaan surga. Minggu 1 bicara tentang surga, itu tempatnya, kerajaan surga pemerintahannya ya. Kita itu suka punya raja yang kuat, gagah perkasa, selalu menang, ya kan? Kita ikut merayakan kemenangannya, tapi kita nggak mau tunduk pada pemerintahannya. Kita mau euforianya, kita mau kemenangannya, victoriousnya. Kita cenderung punya raja lain dalam hati kita. Kemudian di minggu kedua, Pastor Lani menyambung dengan kita punya ekspektasi, keinginan sendiri terhadap kerajaan Allah itu. Jadi semuanya untuk diri kita, ternyata bukan untuk Tuhan. Dan khotbah di minggu lalu, minggu ketiga, Pastor David Victor juga berbicara tentang kerajaan surga, already but not yet. Apa ini? Sudah tapi kok belum gitu kan. Nah itulah paradoks ya. Jadi seolah-olah pengertiannya bertentangan tapi sebenarnya itu align each other ya. Itu yang disebut paradoks. Bahkan sekelas orang Farisi yang katanya jago teologi loh. Jago banget teologinya. Dia bisa jawab banyak pertanyaan. Malah salah saat Yesus datang. Mereka malah yang menolak Yesus. Padahal mereka menanti-nantikan. Dia yang ngomong menanti-nantikan Raja Yahudi, the Mesias, Allah yang hidup. Tapi mereka yang jadi batu sandungan saat Yesus datang. Dan masih ingat ya, benar nggak kita ini setia sih menantikan Kristus meninggalkan zona kenyamanan dalam hidup kita. Jadi itu kurang lebih khotbah yang minggu-minggu sebelumnya. Kalau Anda missing, Anda bisa mendengarkan di YouTube akunnya RGCC Malang ya. Anda bisa mendengarkan nanti. Jadi kalau minggu-minggu lalu berbicara tentang raja dan kerajaan surga, minggu ini saya akan fokus, nanti akan bicara tentang raja dan salib Kristus. Tapi akan lebih fokus tentang salib Kristus. Oke? Ini supaya sekalipun kita ya, orang Kristen, setiap minggu ke gereja, sudah berpuluh-puluh tahun ke gereja, bisa jadi kita bisa gagal paham melihat salib Kristus, apa implementasinya, aplikasinya dalam kehidupan kita. Are you ready guys? Oke, saya langsung masuk ke ayat bacaan minggu ini ya. The King on the Cross, di mana ayat ini menceritakan tentang Minggu Palma. Masih belum bisa dibantu. Oke. Ini adalah Minggu Palma ya. 5 hari sebelum Yesus disalib. Yesus ini seperti naik dalam sebuah parade ya kan, dideklarasikan jadi raja, dielulukan di kota Yerusalem. Perikopnya ini judulnya Yesus dielulukan di Yerusalem ya, dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Artinya Yesus disambut meriah, dinanti-nantikan, dipuji orang banyak. Beda kalau saya dielulukan di RGCC, gitu kan? Alek dilulukan, makanya Alek yang bener, lu itu yang bener. Nah itu beda persepsi saudara. Ini benar-benar dielulukan, dipuji, ya, disambut. Oke, ya kita sudahi aja basa-basi ini, kita langsung baca bersama ya. Saya minta para pria tulisan yang putih, para wanita tulisan yang orange. 2, 3. Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Wanita, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Amin. Saya lanjut ya, ini Minggu Palma. Saya lanjut langsung, saya lompat, saya tambahin. Matius pasal 27 ayat 17 sampai 26, saya bacakan langsung. Ini saat Yesus dihadapkan oleh Pontius Pilatus di hadapan orang banyak yang akan disalib. Ya, saya lompat langsung. Karena mereka sudah berkumpul di sana ayat 17, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Dikatakan di firman Tuhan ya, orang benar. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab ayat 21 dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ini sesuatu yang out of the box dari Pilatus, Pontius Pilatus. Dia merasa pinginnya karena dia nggak mendapati kesalahan, dikasih yang paling buruk penjahatnya. Malah mereka memilih Barabas, saudara-saudara ya. Kata Pilatus kepada mereka ayat 22, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. 5 hari setelah Yesus dipuji-puji, disambut, orang banyak yang lain juga menuntut ia harus disalibkan. Ayat 23 katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. 5 hari saudara-saudara setelah Yesus dielulukan di Yerusalem, disambut begitu meriah, 5 hari setelahnya begitu tragis. Saya langsung masuk dalam poin kita ya, saya ambil 3 bagian. Yang pertama pribadi seorang raja, yang kedua raja bukan dari dunia ini, yang ketiga raja yang disalib, the king on the cross. Are you ready guys ya? Yang pertama pribadi seorang raja. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 5 kata kuncinya, saya benernya di sini ada Yesus, benar ya tokohnya. Kemudian ada keledai dan pribadi yang lemah lembut. Tapi saya ambil di sini tentang perintah Yesus dan pribadinya yang lemah lembut. Saudaraku, kalau kita baca ayat ini ya, Yesus ini keren. Memerintahkan murid-muridnya sebelum hal itu terjadi. Ada keledai ya. Instruksinya sangat clear, benar ya. Biasanya kalau kita menginstruksikan seperti itu, berarti kita tahu betul keadaannya. Entah itu rumah kita sendiri, benar nggak? Rumah orang tua kita, atau mungkin kita sudah janjian sama orang tersebut. Jadi sudah tahu ya, tolong ya ambilin ini ya, nanti kalau ini bilang aku yang perlu. Kita telepon ngomongin orang itu. Tapi Yesus nggak keduanya, nggak tahu, nggak familiar. Tapi dia tahu semuanya. Jadi ayat 2 ini jelas menyuruh secara spesifik untuk meminjam keledai dan bilang Tuhanmu loh memerlukannya. Tuhan dulu minggu pertama Pastor Antoni sudah ngomong ya, bahasa aslinya Tuhan adalah Lord ya, bukan God, Lord ya. Jadi Tuhan waktu itu. Bilang Tuhanmu memerlukannya, nanti segera dikembalikan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ya. Misalnya nih, kalau saya disuruh bapak atau ibu gembala, Alek, kamu ke toko emas sebelah ya, pinjem emas 1 kilo, ngomong, Bapak Ibu Gembala RGCC membutuhkannya, kira-kira gimana saudaraku? Langsung saya lu siapa? Ya, saya dielulukan di toko emas, itu ya tadi perikopnya saudara-saudara.
Jadi kita bisa simpulkan dari ayat ini, masih ayat 2 aja. Kita tahu kan, nggak semudah itu. Tapi kita kalau baca biasanya lewat aja. Ini benar-benar Tuhan kita itu maha tahu, maha kuasa, men. Sesuatu yang dia memang tahu semuanya. Ya. Dan yang kedua, pribadinya itu lemah lembut. Ini dikatakan gini, saudaraku, lemah lembut. Lemah lembut ini saya jelaskan nanti ya, setelah slide ini aja. Gini ya. Yesus itu seorang raja yang maha tahu, maha kuasa. Tapi dia begitu sederhana, dia naik keledai dan lemah lembut. Lemah lembut itu bahasa aslinya itu adalah praos. Katakan sama-sama, praos. Ya. Saya kasih contoh gini ya, artinya itu gini, powerful tapi in control. Evangelis Bapak Bejoli, masih ingat ya? Ketua dari Akademi Apologetika Indonesia, ya kan? Pernah memberikan ilustrasinya simpel gini. Kuda liar sama kuda jinak, kuat mana saudara-saudara? Liar dong, liar itu kuat. Lemah lembut itu bukan seperti itu, saudaraku. Liar sama jinak, kudanya sama kuatnya. Bedanya apa? Kekuatannya sama. Bedanya satu tunduk bisa diatur, satunya nggak bisa diatur. Bisa dipahami ya? Kalau kita ngomong lemah lembut, Yesus ini bukan lemah gemulai yang kita ngomong lemah gemulai. Aduh, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu loh. Bukan itu. Bayangan kita kan tutur katanya sopan, bahasanya ditata, terus orangnya baik ya, ngomongnya kayak putri kerajaan. Bukan itu saudaraku, itu lemah gemulai saudara-saudara. Lemah lembut ini super power, tapi in control, super taat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Yesus ini maha tahu, raja, maha kuasa, tapi dia sederhana saudara-saudara. Dia lemah lembut, dia itu super taat kepada Bapaknya. Saya langsung masuk ke poin yang kedua, raja bukan dari dunia. Di ayat 6-11 kata kuncinya ada 2, Yesus naik keledai dan orang banyak meneriakan, Hosana bagi anak Daud. Saudara tahu, zaman dulu kalau raja dideklarasikan, parade, diurapi seperti itu, biasanya itu kuda, kemudian ada yang super gagah, kuda perang, lambang kemenangannya. Masa mau perang naik keledai saudaraku? Enggak. Dideklarasikan seperti itu. Kuda yang gagah, yang cepat, yang kelihatan tegap, perkasa. Kemudian ada mungkin tari-tarian, ya kan? Kalau sekarang kan ada kembang api, parade militer, pesawat, olang-alik, gitu kan. Kemudian tentara banyak, yang keren, yang ini. Ini enggak, Yesus keledai. Membuktikan kalau Yesus ini raja yang sederhana, pribadi yang sederhana, saudara-saudara. Saat Yesus naik keledai disambut meriah, murid-muridnya mengalasi dengan pakaian mereka, mengorbankan kepunyaan mereka. Orang banyak pun juga tanda menghormati guru mereka, raja mereka. Saat saya baca komentar ini, memang Yesus ini memang pribadinya sangat sederhana dan caranya ini bukan cara dunia, berbeda. Kalau cara dunia kan megah, itu membuktikan kalau Yesus bukan berasal dari dunia ini, saudaraku. Dan poin kedua, saat mereka meneriakkan Hosana bagi anak Daud. Hosana itu artinya God save us, Tuhan selamatkan kami. Hosana dan anak Daud, Yesus ini disebutkan di Alkitab ada 2 kan, anak Abraham, anak manusia ya, lebih spesifiknya anak Abraham dan anak Daud, selalu diulang-ulang. Ini membuktikan kalau apa? Rencana Allah dari awal semula berabad-abad lamanya sampai hari ini digenapi semuanya. Wow, makanya disebut anak Daud. Dari keturunan Daud akan lahir Mesias, raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi itu saudaraku, ini membuktikan kalau Yesus adalah raja yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa sejak semula, anak Daud, selamatkan kami.
Penyambutan sederhananya memang Yesus itu bukan kerajaannya bukan berasal dari sini dan kita perlu tahu. Makanya selalu di firman Tuhan selalu ngomongin tentang bukan kehidupan di surga. Memang ada karena kita ada di bumi, tapi Yesus selalu menunjuk kekekalan. Lihatlah perkara di atas, benar ya, dan sebagainya dan seterusnya. Saya langsung masuk poin yang ketiga. Raja yang disalib. The cross on the king. Ya. Setelah disambut sebagai raja dilulukan di Yerusalem di dalam kitab Matius pasal 22 sampai 26 ini ya. Dikatakan sampai 4 kali benernya. Tadi kan pasal 21 sama 27. Di antaranya di pasal 22 sampai 26 Yesus itu sudah tahu benernya. Dia sudah memberitahu ke murid-muridnya sampai 4 kali Yesus beritahu. Aku akan mengalami penderitaan, anak manusia akan mengalami penderitaan, dia akan dihukum, dia akan disalib katanya. Sampai Petrus yang dekat dengan Yesus saja gagal paham kan mengenai gambaran seorang Mesias. Dikira itu Yesus itu akan raja yang minggu kedua ya, Pastor Lani, raja yang Pastor David juga menyampaikan kan, yang kuat secara geopolitik, secara geografis juga nanti akan menguasai, berkuasa, menang. Tapi ternyata kok mau dihukum sampai Petrus ngomong apa? Yang awalnya Petrus itu bilang engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus ngomong dipuji loh. Berbahagialah engkau karena Allah Bapamu di surga mengaruniakan itu padamu. Setelahnya ditegur Yesus langsung nyala iblis, ya kan? Biarlah kehendak Bapa yang terjadi bukan kehendakku katanya. Saat Petrus bilang mau membela Yesus supaya tidak dihukum dan menderita, Yesus maha tahu banget. Petrus, engkau akan menyangkal kok. Gaya-gayaan tok kamu itu. Kamu loh nanti akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan terjadi seperti yang Yesus katakan. Matius pasal 27, 17 sampai 26 menceritakan hal yang tragis ini, saudaraku. Bagaimana tuntutan orang banyak yang mau Yesus dihukum salib sekalipun tidak ada kesalahan apapun. Dikatakan di ayat berapa itu? 18 ya. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Karena mereka gak suka pengajarannya, disalahkan. Orang-orang Farisi gak menyukai Yesus, malah menghukum Yesus. Tapi menariknya saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang yang namanya Barabas. Diselipkan di cerita Yesus ini. Barabas itu penjahat besar di masa itu, masuk ceritanya Yesus, di trading, ditukar. Bayangkan Yesus ini kudus, nggak ada kesalahan apapun, dikatakan di sini. Barabas ini penjahat kelas kakap. Saat itu top-topnya penjahat Barabas. Jadi kalau kita baca mungkin ayat ini keterlaluan ya. Orang-orang ini kok Yesus ditukar sama Barabas penjahat besar. Kok bisa seperti itu ya? Tapi sesungguhnya saudara, kita itu adalah gambaran dari Barabas. Kita itu yang gambaran Barabas yang seringkali mengkhianati Yesus, yang seringkali berontak kepada Yesus. Gak taat dengan firman-Nya, sering menolak Yesus. Selalu mencari keuntungan buat diri kita. Untuk itulah kita ditukar. Barabas-barabas seperti kita inilah kita ditukar oleh Yesus. Yesus tidak selfish, Yesus tidak egois, malah dia taat, lemah lembut. Dia super power, tapi dia super taat kepada Bapaknya. Mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Nah, salib Kristus. Saya mulai masuk main topiknya ya. Tadi masih pemanasan saudaraku ya. Pemanasan dulu supaya nggak ada yang cedera. Salib di zaman dulu dan zaman sekarang ini berbeda. Saya terangkan sedikit lebih dalam ya tentang salib ya. Kalau zaman sekarang ada yang pakai kalung salib, anting-anting salib, cincin salib, baju salib, semuanya banyak aksesoris salib. Benar nggak secara fashion? Karena sekarang jadi lambang kemenangan. Tandanya itu orang Kristen, percaya Kristus, murid Kristus. Tapi kalau kita flashback, kisah Yesus di zaman saat itu ya, yang ditulis di kitab Matius ini, zaman dulu salib itu hukuman paling kejam, paling sadis,
paling keji, paling jahat di zaman pemerintahan Romawi. Salib itu lambang kutukan bagi orang yang mengalaminya. Saya cerita sedikit ya, orang yang disalib, saudaraku, tubuhnya mengalami kombinasi penyiksaan tubuh dan hancur secara psikologi atau jiwanya. Tubuhnya mengalami sesak napas, kehilangan banyak darah, dehidrasi, kegagalan beberapa organ. Jiwanya hancur, dia dipermalukan, ditelanjangi, ditontonin di banyak orang. Dipermalukan habis-habisan. Mulai dari tangan dipaku, tangannya bisa di telapak tangan sini sampai pergelangannya. Kemudian kakinya dipaku jadi satu seperti ini, saudaraku, telentang awalnya, ya kan? Just compare. Saya Senin kemarin donor darah, saudara. Donor darah daripada kita ngomong vaksin atau tes check up darah itu kan masih kecil ya jarumnya. Donor darah lebih besar diameternya karena itu untuk mengalirkan darah. Sakitnya minta ampun, saudaraku. Langsung bengkak kan? Plesternya double. Itu aja kelihatan di plester itu darahnya masih ngocor. Itu ya kelihatan yang bulat itu. Biasanya kalau vaksin langsung atau pakai tes darah kecil, langsung pakai alkohol, mampet. Saya donor darah, itu aja sakit, saudaraku. Ada yang pernah donor darah rajin, ditusuk, ngempet dikit ya. Ditarik, kerasa lagi, saudaraku, tutup. Kita buka sorenya atau besok harinya, itu ada biru-biru, selalu ada bengkaknya dan sebagainya. Itu masih jarum, saudaraku. Pendarahannya bisa seperti itu. Ini paku segitu gedenya menahan tubuhnya, darahnya otomatis lebih deras mengeluar. Saat posisi terlentang, ya disalibkan tangannya, waktu salib itu diangkat, otomatis langsung tubuhnya nggak ada yang gandol. Gandolnya itu apa? Bahunya ini lepas, saudaraku. Soket bahunya lepas, karena yang gandol apa? Tangannya yang dipaku sama kakinya yang dipaku ini loh. Menahan gravitasi dan paru-paru itu kan ada tulang rusuk mengelilingi ya, dokter tahu ya. Dia tertekan, mau bernafas, dia nggak bisa. Untuk bernafas sekali tarik, dia harus apa? Naikin tubuhnya, kakinya. Waktu dinaikin tubuhnya kakinya ini, otomatis darahnya cor. Dia akan mengalami sakit yang luar biasa hanya untuk sekali tarikan napas. Sedemikian luar biasanya kejinya hukuman salib ini ya. Saya baca artikelnya orang yang disalib. Mereka mengalami penurunan volume darah secara drastis, traumatis, dehidrasi, juga gagal pernafasan, akhirnya meninggal. Yang lebih kejamnya tentara Romawi, kalau belum meninggal, saudaraku, tahu, kakinya dipukul. Supaya apa? Supaya patah tulangnya. Kalau patah tulangnya nggak bisa naik kan, nggak bisa napas, supaya segera meninggal. Yesus ngalamin itu lebih menyeramkan lagi. Sebelum dia disalib, dicambuk dulu habis. Dia dicambuk, dagingnya tercabik keluar. Disalib itu tubuhnya sudah dalam kondisi hancur dikatakan, saudaraku. Dia sudah nggak seperti anak manusia, malah seonggok daging di kayu salib. Itu penderitaan yang luar biasa yang dialami Yesus untuk menggantikan hukuman kita yang harusnya kita menanggung. Yesus mengalami ini kurang lebih 6 jam, dari jam 9 pagi, kurang lebih ya ini ya, 9 pagi, beberapa komentari ya, 9 pagi sampai jam 3 sore. Yang lebih mengerikan lagi buat Yesus, dia nggak punya siapa-siapa saat menanggung hukuman ini. Bapaknya meninggalkan dia. Eloi, Eloi, lama sabatani, di manakah engkau Allahku, Allahku? Dia menanggung dosa, bukan karena dosanya dia, tapi dosanya kita. Itu penderitaan maut yang Yesus alami. Ibrani pasal 2 ayat 9-10. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus
yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Justru saudaraku, selama ini kita melihat penderitaan ini sesuatu yang kita ingin hindari. Setuju enggak? Tetapi melalui pengorbanan Yesus di sini dikatakan di Ibrani pasal 2 ini, Dia dimahkotai kemuliaan dan hormat karena mengalami penderitaan maut. Kalau kita melihat penderitaan, kita seringkali, Tuhan singkirkan penderitaan ini dariku. Jangan sampai ya aku mengalami seperti itu. Benar enggak? Kita selalu melihat itu, ya. Dan naturally kita akan memang seperti itu setiap manusia. Sekalipun kita sekudus apapun, sesuci apapun, sehebat apapun kita belajar teologi, kita mengenal Tuhan sedekat apapun, tetap kita akan cenderung seperti itu. Tapi kalau kita melihat pengorbanan Kristus, kita akan melihat bagaimana penderitaan itu dalam kehidupan kita nanti. Ini ada quote dari Dietrich Bonhoeffer, ya. A king who dies on the cross must be the king of a rather strange kingdom. The kingdoms of this world are built by force, kekuatan. The kingdom of God is founded by grace, kasih karunia. Artinya saudaraku, seorang raja yang mati di kayu salib, pasti dia itu raja yang dari kerajaan yang agak aneh, asing, ganjil, agak kok gak pas ya, kok seperti ini ya gitu ya. Karena apa? Kerajaan di dunia ini dibangun biasanya melalui kekuatannya, by force, kekuatan militer, kekuatan ekonomi sekarang ya, perangnya perang ekonomi sekarang di dunia ini. Ada tarif di negara ini, impor dan sebagainya. Mereka membangun kekuatan selalu kerajaan di dunia ini by force, by kekuatan, power. Tapi tidak demikian bagi kerajaan Allah. Kerajaan Allah dibangun dengan kasih karunia Bapa di surga kepada kita semua. Saudara, saat kita merenungkan salib Kristus, Yesus memang dihukum karena dosa kita. Namun di atas kayu salib sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, saudara-saudara. Bukan kesalahan Kristus. Kesengsaraan kita yang dipikul. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan saya dan saudara. Kita semua Barabas yang suka memberontak, yang jahat di hadapan Allah. Gak layak, tidak bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman dosa, tapi kita bersyukur. Kristus sudah melakukannya. Ada yang menarik, saudara-saudara. Tadi Barabas dan orang banyak itu ya yang menghujat Yesus. Ada dua macam orang banyak di sini, saudaraku. Pertama, ada orang banyak di pasal 21, semarak menyambut Yesus, meneriakkan hosana anak Daud, menyambut, mengelulukan Yesus, ya kan? Menyembah, gambaran kita mungkin orang Kristen, berkomunitas, ke gereja tiap minggu, komsel, saat teduh, baca firman, ikut seminar, ikut kelas Exalt, ikut kelas Equip, dan semuanya. Mungkin gambaran kedua ini ekstrim. Orang banyak yang malah memilih Barabas, mendukung Barabas si penjahat itu, menghukum Yesus karena dengki. Kelihatan banget ini jahat sudah, nggak usah diomongin. Tapi di sini, kelihatan ya perbedaannya, tapi di sini ada satu persamaan, saudara-saudara. Persamaannya yaitu apa? Mereka cenderung untuk self, untuk dirinya. Satu pingin diselamatkan, satu pingin supaya karena dia iri, ya kan? Karena Yesus dia ditolak orang, dia pingin menghukum Yesus. Tapi semuanya untuk dirinya masing-masing. Ini gambaran kita, di mana kita selalu mencari keselamatan untuk kita, keamanan diri kita, nggak peduli orang lain diselamatkan saya don't care, makanya saya nggak perlu menginjil, ngapain? Karena saya sudah diselamatkan. Ini gambaran kita, saudara-saudara. Kita mau yang aman, kita mau yang nyaman, hidupku nyaman sudah. Orang lain ya urusannya orang lain. Padahal Yesus datang ke dunia ini mengorbankan dirinya, menukar dirinya yang kudus, suci, mulia, menjadi berdosa di kayu salib. Supaya kita yang berdosa menjadi kudus dan mulia di hadapan Allah Bapa. Inilah berita Injil, saudaraku. Injil, kalau kita
melihat dari lensa Injil, saudara-saudara. Ada yang kita sharing-sharing di Komsel ya. Kita itu nggak mengubah kegiatan kita melayani, kita tetap saat teduh, kita tetap berdoa, nggak mengurangi itu, saudara. Yang berubah itu hati kita, yang selalu untuk self ini loh. Kita jadinya melihat Kristus Engkau yang terutama. Dan itu tidak mudah, nanti saya akan menyampaikan waktu aplikasinya ya. Apa arti salib Kristus bagi kita? Setelah kita mendengar salib Kristus seperti itu, begitu penderitaannya luar biasa, penderitaan maut yang Yesus alami begitu luar biasa menderitanya ya. Apa artinya bagi kita? Implementasinya, aplikasi dalam kehidupan kita apa? Saya kasih dua, saudaraku. Yang pertama, karya salib Kristus memberikan pandangan yang benar mengenai kuasa kerajaan. Saudara harus tahu kalau kuasa kerajaan itu diberikan kepada kita bukan untuk memperkaya diri. Seringkali kita itu, kuasa kerajaan. Ada mobil bagus dalam nama Yesus. Ya, itu ya kan? Ada sesuatu yang wow, dalam nama Yesus jadi milikku. Bukan itu, saudara-saudara. Kita itu jadi egois, kita itu selfish, padahal Kristus selfless. Kalau Kristus selfish, kita mati, saudaraku. Kita tidak diselamatkan. Kita tidak akan menikmati damai sejahtera Allah hari ini. Kuasa kerajaan, kalau kita ngomong itu untuk self, untuk memperkaya diri kita, bukan untuk melayani orang lain, itu cenderung Injil kemakmuran. Arahnya nanti Injil kemakmuran, di mana kamu saat mengikut Yesus akan diberkati menjadi kaya, sangat kaya dan teramat sangat kaya. Padahal bukan seperti itu, saudara-saudara. Harusnya Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Dan implementasi aplikasi ini selalu menyasar ke hati kita dulu. Hati kita diubahkan, keinginan kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, baru apa yang kita kerjakan akan berbeda, saudaraku. Yang kedua, karya salib Kristus memberikan pandangan yang benar mengenai penderitaan dan pergumulan yang kita alami di dunia ini. Apakah ada di antara kita, saudara-saudara, boleh lambaikan tangan, kalau hidupnya belum pernah mengalami penderitaan? Saya nggak pernah merasa penderita. Saya doakan, saudaraku. Jangan sampai langsung gitu kan, kita selalu padahal doakan untuk diberkati, menjadi kaya, sangat kaya dan teramat sangat kaya loh, gak ada yang mau ya saudara. Ya, kita selalu akan cenderung kalau kita ngomong penderitaan, kita akan cenderung selalu Tuhan jangan sampai aku mengalami. Doa saya pun sama kok saudaraku. Saya seringkali seperti itu. Tapi kita seharusnya sadar saat ini, begitu kita melihat salib Kristus. Firman Tuhan, Yesus gak pernah mengajarkan seperti ini, saudaraku. Ikutlah aku, maka engkau akan kaya. Ikutlah aku, engkau akan nyaman hidupmu. Kalau kita bicara kenyamanan, kekayaan hidup, Yesus malah nyuruh pikul salib dan siap menderita karena aku. Waduh, gak enak khotbahnya ini. Wah, ini mesti khotbah kalau gini ini gak laku, saudaraku ya. Tapi ini yang dikatakan di firman Tuhan, saudaraku. Jadi yang mengalami penderitaan jangan ditengking, tapi kita bersyukur. Yohanes pasal 16 ayat 33 saya baca ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Puji nama Tuhan, Yesus sudah mengalahkan dunia. Kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami pergumulan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Kuatkan hatimu, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Dan kita disertai sampai proses pengudusan kita ini, sampai akhirnya Yesus datang nanti kedua kalinya. Refleksi hati saudaraku. Apa arti karya salib Kristus bagi Anda? Apakah ini untuk memperkaya diriku? Apakah ini untuk aku? Kenyamanan hidupku? Untuk aku bisa mengontrol kehidupanku? Untuk aku dan aku?
ataukah Kristus? Bagaimana engkau melihat penderitaan dalam kehidupanmu melalui salib Kristus? Apakah aku akan menghindari dan mencari cara sekuat tenagaku supaya aku tidak menderita lagi? Ataukah aku akan menjalani bersama Kristus karena aku tahu dunia ini sudah jahat, jatuh dalam dosa, penuh dengan manusia berdosa. Penderitaan itu sesuatu yang memang aku akan alami dan aku akan melalui bersama Kristus. Dan setiap orang yang melihat aku boleh melihat siapa Tuhanku, Tuhan yang aku sembah. Terkadang kita menginjil bukan hanya berbicara mengabarkan kabar baik, tapi orang juga akan melihat kehidupan kita. Tapi bukan berarti yang satu biasanya menginjil, makanya nginjil ngomong. Yang satu hidupnya dua-dua sama pentingnya, saudaraku, harus paket komplit. Jadi selalu bertengkar kan. Ini sama nih kayak biasanya kalau kita olahraga, kardio sama angkat beban. Mana yang lebih penting? Keduanya sama, harus berjalan. Mana firman Tuhan? Yang penting kan implementasinya. Nggak usah ngomong tok, teologi tok, tapi belajar tok, tapi nggak implement. Dua-dua sama pentingnya, saudara-saudara. Dan dua-duanya harus kita kerjakan. Saudara, jujur refleksi hati, saya kesaksian sedikit ya. Bulan November ini tidak mudah. Bulan November, pertengahan November tahun lalu, saya ini bekerja di sebuah perusahaan, saya ini orang manufacturing, ya, saya di bagian operationnya. Mesin saya itu ada 3 di pabrik, 3 line. Salah satu mati, dan mati kena kontrol sistemnya yang sangat complicated, motornya besar 644 kilowatt, ya gede banget lah itu, pokoknya segini ya, speaker ini kalah gedenya. Ngangkat itu harus pakai forklift karena beratnya 2,5 ton. Forkliftnya 3 ton harus sewa. Untuk ngangkat loh ya. Kabelnya aja gedenya segini diameternya, saudaraku. Untuk orang ketampar itu terluka parah, saudaraku. Ya, kurang lebih gampang. Biasanya downtime mati mesin ini nggak pernah sampai sepanjang itu, biasa 1 hari lah paling lama. Kemudian produksi lagi bisa kirim ke customernya. Ini sampai Januari, saudaraku. Jadi waktu Desember saya juga punya tugas waktu itu berkhotbah dengan hati yang gundah gulana menyampaikan kabar baik ya. Sampai Januari awal-awal, jadi waktu liburan, bos saya setiap hari tanya, chat ke saya. Lainmu sudah jalan, lainmu sudah jalan, lainmu sudah jalan. Kenapa kok lama? Kenapa kok ini? Setiap meeting selama November sampai Januari selalu ditanya, kapan jalannya, kapan jalannya, orang salesnya mau jualan barangnya, ada barang yang nggak bisa diproduksi, harus segera. Dan di perusahaan saya sesuatu yang impact to business itu semuanya jadi kritikal. Tidak semudah itu menghadapi. Ya. Kemudian saya melihat flashback ke belakang. Ekonomi lagi nggak bagus. Saya agak, ini ya, saya matikan aja ya. Karena ada yang
kontrol. Tapi waktu merenungkan ini, saya baru sadar, the most idol saya itu adalah kenyamanan. Saya nggak mau meninggalkan kenyamanannya itu. Bahkan hanya untuk Tuhan aja, dengan Tuhan sendiri saya nggak mau, saudaraku. Hari ini kita belajar, saudaraku, melihat salib Kristus. Kristus yang terindah. Saat kita benar-benar nggak nyaman di hidup kita apapun, saya bersyukur saya hari ini bisa ngomong, Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang terpenting, sekalipun aku nggak punya siapa-siapa pun, aku nggak punya apa-apa pun, Kristus, Engkau harta yang benar-benar terindah dalam hidupku. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Kita bersyukur, kita bisa merenungkan Injil, kita bisa melihat keindahan Kristus. Karena saat Kristus, Raja kita disalib, Kristus mengorbankan dirinya, Kristus yang kudus, yang mulia, menjadi berdosa, supaya kita yang berdosa menjadi kudus di hadapan Allah Bapa. Karena disalib Kristus menjadi menderita, sangat-sangat menderita, mengalami penderitaan maut, disalib, tidak bisa bernafas, untuk bernafas saja kesulitan, kesakitan, supaya kita yang seharusnya kita yang menderita dan layak dipermalukan di atas kayu salib itu, kita malah dibebaskan dan diterima Allah, saudara-saudara. Di atas kayu salib kita bisa tahu, Kristus benci dosa. Seteru Allah dikatakan dosa, kita seteru Allah. Tetapi puji nama Tuhan, Kristus mengasihi orang berdosa seperti saudara dan saya. Dan Kristus sudah mengalahkan kutuk dosa di atas kayu salib. Kita hari ini bersyukur seperti tadi Bapak Lugi menyampaikan saat pertama kali. Apa yang bisa kita syukuri kalau tidak ada hal yang baik terjadi dalam hidup kita? Kristus di atas kayu salib telah mengalahkan kutuk dosa. Amin. Kita menyanyikan lagu ini, kita mengingat salib Kristus, kita bersyukur apa yang sudah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Biasanya kita hanya menghadiri kebaktian, ibadah, oh ya memang Yesus. Tapi kita merenungkan kembali, salib Kristus demikian dalamnya, demikian lebarnya, demikian panjangnya kasih Bapa dalam setiap hidup kita. Memanggil setiap kita untuk kembali kepadanya. Memanggil setiap kita yang seharusnya nggak layak, kita dibuat layak. Hari ini kita bisa percaya datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Itu pun kasih karunia Allah Bapa yang luar biasa. Hari ini kita boleh percaya kepada Kristus. Itu kasih karunia yang luar biasa. Oleh karena salibnya, darah yang tercurah itu, kita bisa kudus dan layak di hadapan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Thank you Jesus for the blood. Thank you Jesus who has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness to glorious light. Say thank you Jesus. Thank you Jesus for the blood. Thank you Jesus, you has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Nothing stronger than the one of God that walking through the blood. Because the sun is stronger, we are ransomed by your bondage to the blood.
kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meresponinya. Seperti halnya Petrus, kita juga seringkali gagal paham mengenai kerajaan Allah. Petrus berusaha mencegah Tuhan Yesus dari penderitaan, penolakan, pembunuhan, hal-hal yang tidak nyaman yang akan menimpa dirinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Karena Petrus berusaha menghalangi rencana Allah dan menggantikannya dengan ide manusia. Dari perkataan Yesus kepada Petrus, engkau adalah Petrus batu karang, menjadi engkau Petrus batu sandungan bagi rencana Allah. Petrus berusaha mendirikan kerajaan Allah versi dirinya sendiri, sebuah kerajaan tanpa salib. Dan sama seperti kita mengaku orang Kristen, pengikut Kristus. Kita ingin masuk dalam kerajaannya tetapi mengeluarkan salib. Itulah saudara dan saya. Kita mau kenyamanan, kita mau hal-hal yang membuat kita aman, damai, sejahtera, tentram. Tidak ada gangguan apapun. Kita menjadikan salib Kristus hanya sebagai teologi minimum, hanya sekedar pintu masuk, atau sekaligus kita menjadikannya batu pijakan saja untuk hidup yang lebih baik lagi. Bukan sebagai jalan, bukan sebagai kebenaran dan kehidupan. Seharusnya itu menjadi satu paket semuanya. Yesus Kristus adalah pintu, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang harus menjadi perspektif kita, yang harus menjadi motif kita, yang harus menjadi model dan modal kita dalam seluruh aspek, dalam semua musim kehidupan kita. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Di kayu salib, Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Supaya kita ini batu-batu sandungan bagi rencana Allah, yang seharusnya dibuang, boleh diterima sebagai batu-batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani, yaitu gereja Tuhan, eklesianya Tuhan, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang seharusnya dibuang dan Kristus yang harus diterima oleh Bapa, justru sebaliknya. Waktu disalib Kristus dibuang supaya kita diterima, dijadikan batu-batu hidup bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi rumah rohani, yaitu gerejanya. Dan biarlah saudara hari ini berdoa kepadanya, ini aku Tuhan, pakai aku menjadi batu-batu rohani. Pakai aku menjadi batu-batu yang hidup di dalam rumahmu. Bukan karena aku baik, bukan karena aku hebat, bukan karena aku berbakat, bukan karena aku pandai cakap apapun yang bisa aku kerjakan, bukan. Tetapi karena Kristus yang adalah batu penjuru, Kristus yang menjadi pusat seluruh kehidupanku. Pakai kami semuanya menjadi rumah rohanimu di tempat ini. Untuk menyampaikan, untuk merefleksikan, untuk mengekspresikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami tahu sekarang, kerajaanmu adalah kerajaan yang berbentuk salib. Kerajaanmu adalah kerajaan yang berpusat pada salib. Tidak ada pemerintahan, tidak ada tahta tanpa diawali oleh salibmu. Sebab itu kami yakin dan percaya hari ini, penderitaan yang kami alami, pergumulan yang kami alami, kata firman Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Dan biarlah ini semuanya menjadi doa kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, Engkau mendengar bukan sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus, Engkau tidak bisa melakukannya. Sebab itu hari ini,
Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Bapa, Tuhan Yesus yang telah menjadi pengantara kita yang setia, dan Roh Kudus yang menjadi sahabat kita yang selalu mendampingi kita dalam segala kelemahan, kebodohan kita, ketidakmampuan kita. Melimpahi engkau dengan berlimpah-limpah, dengan pengurapan rohani, dengan berkat-berkat rohani yang tak terbatas, untuk engkau bisa melakukan misi keselamatan, misi penebusan Allah yang sempurna itu kepada setiap makhluk. Beritakan itu kepada setiap makhluk, baik atau tidak baik waktunya. Dan berkat Tuhan ini mengalir. Kau menjadi berkat dimanapun kau Tuhan tempatkan. Di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu, di kantormu, di pasar, dimanapun kau Tuhan tempatkan, di marketplace, engkau menjadi berkat, membawa kabar baik. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami terima kemampuan itu, kami terima berkat Tuhan itu. Kami mengucap syukur sampai nanti Tuhan Yesus datang. Kami setia karena Engkau setia. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Tidak ada pengumuman ya. Pengumuman sudah belum banyak.